Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Malam. Yang kami hormati dosen pengampu sistem informasi di perusahaan K3, Bu dosen Nanda Jati Eskom Mkom, dan rekan-rekan seperjuangan pada malam hari ini. Pada malam hari ini kami dari kelompok 3 pemaparan materi 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang konsep dasar sistem informasi kesehatan. Sebelum saya memulai paparan materi pada malam hari ini, izinkan saya perkenalkan anggota kelompok saya. Saya sendiri sebagai moderator sekaligus pemaparan materi, Adit Maulana. Saya Putri Haryani. Saya Disani Mamal. Saya Muhammad Naful Wafi. Saya Indah Putri. Ada tentang pengertian sistem informasi kesehatan. Sistem informasi kesehatan atau disebut dengan SIK adalah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan mentransmisikan informasi kesehatan yang dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan baik tingkat individu, institusi maupun kebijakan publik. SIK berperan penting dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan mutu pelayanan kesehatan. Dengan adanya sistem informasi kesehatan dapat memudahkan tenaga kerja dan dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan berkualitas. Baik, selanjutnya itu ada peran sistem informasi kesehatan. Yang pertama itu ada transformasi efisien atau mengoptimalkan sumber daya dan waktu. Sebelum adanya SIK, pengolahan data kesehatan baik dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu yang lama. Dengan adanya SIK, proses pencatatan dan pengolahan data menjadi digital. Penggunaan rekam medis elektronik memungkinkan tenaga medis mencari data pasien dengan cepat tanpa harus membuka dokumen fisik. Yang kedua ada akurasi, efektivitas atau ketepatan diagnosis dan intervensi. Sistem informasi kesehatan menyediakan data pasien secara lengkap dan real time sehingga membantu tenaga medis dalam menentukan diagnosis dan tindakan yang tepat. Selain itu, data epidemiologi yang tersedia dalam sistem informasi kesehatan dapat digunakan oleh pemerintah untuk memetakan penyebaran penyakit. Dengan informasi yang akurat, kebijakan kesehatan dapat dibuat berdasarkan bukti nyata dan bukan hanya asumsi. Dan elevasi mutu atau menjamin keamanan dan kepuasan pasien. Sistem informasi kesehatan membantu mengurangi kesalahan media melalui fitur peringatan otomatis seperti interaksi obat dan dosis yang tidak sesuai. Selain itu, sistem informasi kesehatan memungkinkan pertukaran data antar fasilitas kesehatan. Pasien yang berpindah tempat pelayanan tidak perlu mengulang pemeriksaan dari awal karena data sudah tersimpan dalam sistem. Ketiga peran tersebut menunjukkan bahwa sistem informasi kesehatan tidak hanya membantu pengelolaan data, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Selanjutnya ada sinergi SIK sebagai pilar pengambilan keputusan. SIK menjadi alat penting dalam pengambilan keputusan di berbagai tingkat pelayanan kesehatan. Data yang terkumpul dan dianalisis dapat digunakan untuk menentukan kebijakan dan perencanaan program kesehatan. Puskesmas atau rumah sakit dalam mengelola pelayanan. Di tingkat regional dan nasional, SIK membantu pemerintah dalam mengalokasikan anggaran, merespon wabah, serta menyusun program kesehatan yang berkelanjutan. Berikutnya ada komponen sistem informasi kesehatan. Komponen utama sistem informasi kesehatan terdiri dari 6. Yang pertama ada input, yang kedua ada proses, dan yang ketiga ada output, dan yang keempat ada teknologi, dan yang kelima ada sumber daya manusia, dan yang terakhir kebijakan data tata kelola. Oke, selanjutnya ada fungsi sistem informasi kesehatan. Yang pertama ada pengumpulan data. Pengumpulan data ini mengambil data mentah dari berbagai sumber seperti puskesmas, rumah sakit, hingga laporan masyarakat terkait penyakit atau jumlah kelahiran dan kematian. Yang kedua
ada pengolahan dan analisis data. Pengolahan dan analisis data ini, data mentah tidak berguna jika tidak diolah. Di sini data diubah menjadi statistik. Yang ketiga, ada penyajian informasi. Penyajian informasi ialah data yang sudah dianalisis dan disajikan dalam bentuk grafis, dashboard, atau laporan agar mudah dipahami oleh pemangku kepentingan. Selanjutnya ada pendukung pengambilan keputusan. Jika data menunjukkan wabah, pimpinan bisa langsung memutuskan untuk melakukan vaksinasi massal atau pengiriman obat. Selanjutnya ada pemantauan program kesehatan, melihat apakah program pemerintah berjalan sesuai target atau tidak. Dan yang terakhir ada koordinasi layanan kesehatan. Koordinasi ini memastikan satu fasilitas kesehatan dengan fasilitas kesehatan lainnya, misalkan rujukan dari puskesmas ke rumah sakit, memiliki data yang sinkron sehingga pasien dapat ditangani dengan cepat. Ada tujuan sistem informasi kesehatan. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan. Tidak ada lagi tumpukan kertas manual yang memperlambat pendaftaran dan pencarian riwayat medis. Semua lebih cepat dan tepat sasaran. Yang kedua, mendukung kebijakan berbasis bukti. Pemerintah tidak boleh membuat aturan berdasarkan perasaan. SIK menyediakan data sebagai bukti kuat untuk membuat aturan baru. Yang ketiga, meningkatkan manajemen kesehatan. Meningkatkan manajemen kesehatan ini dapat membantu mengelola fasilitas kesehatan, mengatur stok obat, jadwal tenaga medis, sehingga anggaran lebih rapi. Yang keempat, menyediakan data penelitian. Dengan menyediakan data penelitian, para ilmuwan atau laboratorium atau akademis bisa menggunakan data anonim dari sistem informasi kesehatan untuk menemukan tren penyakit baru atau efektivitas suatu obat. Dan yang terakhir, menjamin ketersediaan informasi kesehatan. Ini memastikan bahwa kemampuan informasi kesehatan dibutuhkan datanya sudah siap dan akurat. Nah, di sini ada jenis sistem informasi kesehatan. Yang pertama ada SIM-RS atau Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Sistem ini adalah sistem informasi yang digunakan di rumah sakit untuk mengelola seluruh aspek operasional seperti pendaftaran pasien, rekap medis, laboratorium, radiologi, keuangan, dan manajemen logistik. Yang kedua ada SIMPUS atau Sistem Informasi Manajemen Puskesmas. Sistem ini merupakan sistem informasi yang digunakan di puskesmas untuk mencatat data pelayanan kesehatan dasar, termasuk program kesehatan ibu dan anak, imunisasi, gizi, dan pengendalian penyakit. Yang ketiga ada sistem surveillance epidemiologi. Sistem ini digunakan untuk mendeteksi, memantau, dan melaporkan kejadian penyakit menular dari wabah. Contohnya sistem surveillance terpadu SKDR. Yang keempat ada sistem SDM kesehatan. Sistem informasi sumber daya kesehatan digunakan untuk mengelola data terkait tenaga kesehatan, termasuk jumlah distribusi, kompetensi, dan status kepegawaian. Tujuannya merencanakan kebutuhan pengelolaan tenaga kesehatan nasional. Berikutnya yang kelima ada sistem informasi farmasi. Sistem informasi farmasi ini mencakup manajemen obat, alat kesehatan, logistik, dan pemantauan penggunaan obat di fasilitas pelayanan kesehatan. Contohnya e-logistik atau SIPO, Sistem Informasi Pengelolaan Obat. Selanjutnya ada yang ke-6, rekap medis dan elektronik. Rekap medis ini merupakan sistem pencatatan elektronik yang menyimpan data medis pasien secara digital dan terintegrasi. Tujuannya untuk meningkatkan akurasi, efisiensi, dan keamanan data klinis pasien. Berikutnya yang ketujuh ada sistem informasi kesehatan ibu dan anak. Sistem ini digunakan untuk memantau status kesehatan ibu hamil, persalinan,
dan bayi atau anak, serta interferensi kesehatan seperti imunisasi dan gizi. Tujuannya sistem ini meningkatkan kesehatan maternal dan neonatal. Berikutnya yang terakhir ada Sistem Informasi Kesehatan Nasional atau SIKN. Sistem ini merupakan sistem yang mengintegrasikan seluruh data kesehatan dari berbagai fasilitas dan program ke tingkat nasional melalui platform seperti ASPAK, P-Care, Siranap, atau Satu Sehat. Teknologi informasi dalam sistem kesehatan. Teknologi informasi berpenting dalam meningkatkan pelayanan kesehatan. Teknologi membantu mempercepat pelayanan, mengurangi kesalahan, serta mempermudah akses layanan kesehatan. Dengan teknologi, data kesehatan dapat disimpan secara digital dan digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih tepat. Ini kekurangan dan tantangannya. Beberapa tantangan teknologi informasi kesehatan. Yang pertama, resiko kebocoran data. Walaupun memiliki banyak manfaat, teknologi informasi dalam kesehatan juga memiliki beberapa kekurangan, dan salah satu tentang terbesar risiko kebocoran. Data pasien, data kesehatan merupakan data pribadi yang harus dijaga kerahasiaan agar tidak disalahgunakan. Yang kedua, biaya implementasi tinggi. Satu itu biaya penerapan teknologi informasi cukup mahal. Rumah sakit seharusnya menyediakan komputer, jaringan internet, aplikasi server, dan pelatihan bagi tenaga kerja agar dapat berjalan dengan baik. Keterbatasan jaringan internet di beberapa daerah juga menjadi kendala. Tidak semua wilayah memiliki akses internet yang stabil sehingga pengguna sistem digital belum bisa berjalan maksimal. Yang keempat, keterbatasan SDM teknologi, dan kelima itu integrasi sistem belum merata. Kesimpulannya adalah sistem informasi kesehatan merupakan sistem yang penting dalam pelayanan kesehatan. SIK membantu pengumpulan, pengelolaan, dan penyajian informasi kesehatan secara integrasi. Dengan sistem informasi kesehatan yang baik, pelayanan kesehatan menjadi lebih efisien, efektif, dan berkurang serta mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Terima kasih. Bang Guru boleh? Saya dari kelompok 3 izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Guru Prastia. Saya dari kelompok 3. NIM saya 2410 1324 1326. Izin bertanya untuk kelompok 1 ya? Iya. Kelompok 3, oh sorry. Saya ingin bertanya, bagaimana kita sebagai penanggung jawab mencegah terjadinya kebocoran data pada pasien. Udah itu aja. Terima kasih. Baik, nama saya Jessica dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, berikan real case tentang kebocoran data dan penanganannya. Hampir sama, tapi saya mau real case-nya, jadi itu yang udah diimplementasikan, jadi gak cuma materi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Galan Pristoro dengan NIM 24 13 24 1009 1009. Di sini Galang ingin bertanya Bu tentang ya teman-teman juga, apa dampak jika sistem informasi kesehatan tidak berjalan dengan baik? Itu saja, simpel. Baik, terima kasih teman-teman yang setelah bertanya. Izinkan kami menjawab dari pertanyaan teman-teman. Yang pertama dari pertanyaan Bang Guru yang akan dijawabkan oleh Indah Ayu. Saya akan menjawab pertanyaan dari guru. Tadi pertanyaannya itu bagaimana cara penanggung jawab mencegah terjadinya kebocoran data. Kita bisa penguatan tata kelola, itu fakta integritas atau NDA. Pastikan setiap staf medis maupun non medis
dan pihak ketiga menandatangani perjanjian kerahasiaan data yang kuat. Dan yang kedua itu ada audit dan monitoring rutin. Audit jejak digital, periksa secara berkala siapa saja yang mengakses data sensitif. Dan yang ketiga itu ada manajemen vendor. Sertifikat keamanan itu pastikan vendor sistem informasi yang ada digunakan memiliki sertifikat standar internasional seperti ISO, manajemen keamanan informasi. Dan yang terakhir itu ada juga investasi pada human firewall, pelatihan berkala, adakan simulasi serangan phishing atau pelatihan privasi data setidaknya setiap 6 bulan sekali. Baik Bu, Bu. Terima kasih ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kajes, yaitu berikan real case kebocoran data dan pengamanannya. Itu salah satu kasus nyata dugaan kebocoran sekitar 19 juta data peserta BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2023. Data yang diduga bocor meliputi NIK, nama lengkap, alamat, nomor telepon, email, hingga data pekerja. Data tersebut disebut dijual di internet sehingga berpotensi disalahgunakan untuk penipuan, phishing, atau pencuri identitas. Dampak dari kebocoran data seperti cukup besar. Korban bisa menerima telepon atau pesan palsu yang mengatasnama instansi resmi. Akun bisa diretas karena data pribadi sudah diketahui. Bahkan data dapat dipakai untuk pinjaman online atau tindakan penipu lainnya. Ini penanganan yang perlu dilakukan adalah: 1. Segera mengganti password akun yang berkaitan dengan data tersebut. Yang kedua, mengaktifkan verifikasi 2 langkah agar akun lebih aman. Yang ketiga, tidak mudah percaya pada telepon, SMS, atau email yang meminta data pribadi. Yang terakhir, memperbarui sistem keamanan server dan menutup celah yang ada. Oke. Kemungkinan kebocoran data. Tidak adanya dugaan kebocoran. Dugaan. Nah. Berarti belum terbukti. Terus kalian juga tadi ngasih solusinya itu kepada korban. Sedangkan sini kan penanganan dari sistem kalian sendiri. Karena bisa aja itu bocor karena sistemnya diretas, tapi korbannya yang bertanggung jawab sendiri. Saya mau gimana penanganan kalian? Bentuk suatu tanggung jawab atas kebocoran data. Lemahnya sistem kalian. Bentuk tanggung jawab kalian dan penanganan kalian seperti apa? Kalian punya perusahaan, punya sistem, si karyawannya tiba-tiba datanya atau apanya bocor, dia merasa dirugikan. Bentuk pertanggungjawabannya apa? Bukan korban ke kalian. Masa kami yang rugi, kami yang tanggung jawab? Iya, kan ada perusahaan. Jangan cuma suruh kami untuk blocking ini. Penanganannya itu BPJS bertanggung jawab untuk segera melakukan investigasi, mencari penyebab kebocoran dan memperbaiki celah keamanan agar kejadian yang sama tidak terulang. Selain itu, BPJS juga harus memberi tahu peserta bahwa data mereka berpotensi bocor agar peserta bisa lebih waspada. BPJS juga bekerja sama dengan pihak keamanan siber dan pemerintah untuk menangani kasus tersebut. Setelah itu, BPJS perlu meningkatkan sistem perlindungan data, melakukan audit keamanan secara rutin, dan memberikan pelatihan kepada pegawai agar tidak kelalaian menyebabkan kebocoran lagi. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bang Galak. Tadi pertanyaannya, apa dampak jika sistem informasi tidak terjalankan? Yang pertama, pelayanan menjadi lambat, data harus dicari secara manual sehingga proses kerja kemakan waktu lebih lama. Yang kedua, risiko kesalahan meningkat. Tanpa sistem, pencatatan manual lebih mudah terjadi salah input, data ganda, atau data hilang. Yang ketiga, pengambilan keputusan tidak akurat. Pimpinan tidak memiliki data yang lengkap dan real time untuk menentukan kebijakan. Yang keempat, koordinasi antar bagian terganggu. Informasi tidak tersampaikan dengan cepat sehingga komunikasi tidak efektif. Yang kelima, kualitas pelayanan menurun. Pasien atau klien harus menunggu lama dengan berpotensi terjadinya kesalahan pelayanan. Nah ini kan tadi kan udah dijelaskan
ada yang masalah pelayanan itu agak lama, habis itu kayak pelayan itu kayak gimana ya, kayak lama gitu lah intinya. Nah, gimana sih supaya nanti untuk misalnya hari ini bermasalah, nah kedepannya kan nanti kan pasti ada pasien yang lain kan. Nah, gimana caranya besok pagi ini bisa seperti biasanya gitu? Apa sih kayak pendapat kalian supaya cepat gitu loh, biar kayak sama aja walaupun sistemnya rusak? Sudah dijawab oleh Kak Putri. Dampak jika sistem informasi tidak terjalan itu kan dari pertanyaan satu, itu ada pelayanan jadi lambat dan lain-lainnya. Nah, jadi Galang kan sanggah kan buat itu menyanggah tentang bagaimana tindakan pelayanan agar lebih efektif untuk esok harinya, ya kan? Jadi tindakan agar pelayanan lebih efektif untuk esok harinya, menyiapkan data dan berkas lebih awal, membagi tugas dengan jelas, menggunakan sistem informasi dengan benar, memastikan alat dan kebutuhan sudah siap, meningkatkan komunitas antar petugas, menggunakan pelayanan sesuai dengan prioritas, melakukan evaluasi singkat sebelum mulai kerja. Oke, ini saya sangat puas dengan jawabannya Bu. Terima kasih ya teman-teman. Baik, terima kasih rekan-rekan dan Bu telah memperhatikan paparan materi kami pada malam hari ini. Kami izin meminta maaf atas paparan materi kami pada hari ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Kami dari pemapar materi 1 izin mengundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.